Setelah 4 tahun lamanya semenjak perceraian orang tuaku, akhirnya aku bertemu dengan ibuku dalam keadaan yang sangat tak terduga. Saat itu aku akan naik ke kelas 5 SD. Aku bertemu dengan beliau di rumah nenekku. Meskipun ibuku memang berada di rumah nenekku yang masih satu kota denganku, namun tak mudah untuk bertemu dengannya. Karena ayahku membatasi pertemuanku dengan beliau. Entah khawatir karena apa. Yang pasti, sekarang aku sudah bertemu dengan ibuku. Di pertemuanku yang pertama kali ini cukup aneh rasanya. Campur aduk antara senang dan bingung. Secara tiba-tiba, ibuku mengenalkanku dengan calon suami barunya. Ya, aku cukup senang karena beliau bisa bertemu dengan seseorang yang baru. Tak lama setelah itu, mereka menikah dan tinggal di suatu rumah tidak jauh dari rumah nenekku. Aku sangat kagum dengan perjuangan beliau. Selama beberapa tahun ini, beliau benar-benar bisa memperbaiki ekonominya. Meskipun tinggal di rumah kontrakan, beliau memiliki 1 sepeda motor dan 1 mobil. Seringkali ketika pulang sekolah, aku mampir ke rumah beliau hanya untuk istirahat sebentar. Rebahan, makan, main game, dan bercengkrama dengan beliau. Jujur, aku merasa sangat nyaman di sana. Karena aku tidak sendiri. Aku merasa benar-benar diperhatikan seperti anak pada umumnya. Suatu ketika, Mbak Yem punya inisiatif untuk membawa semua pakaianku ke rumah ibuku. Karena Mbak Yem benar-benar tahu bagaimana kondisiku saat tinggal dengan ayahku. Beliau merasa kasihan karena kondisiku di rumah bisa dibilang tidak terurus. Mbak Yem adalah pembantuku yang sudah ikut dengan ayah dan ibuku sebelum mereka bercerai. Sudah sangat lama beliau ikut membantu pekerjaan di rumah kami. Akhirnya, aku putuskan untuk tinggal bersama ibuku, begitu juga dengan kakakku. Aku tidak bermaksud untuk melukai perasaan ayahku. Aku pun juga merasa kasihan karena ayahku harus tinggal sendiri di rumah. Tapi, aku juga tidak bisa kalau terus-terusan hidup di kondisi yang seperti sebelumnya. Selama tinggal bersama ibuku, semua kebutuhanku terpenuhi. Mulai dari pakaian baru, alat untuk keperluan sekolah. Aku tidak merasakan lagi apa itu kelaparan. Ibuku sangat bahagia dengan kehadiranku. Apa yang aku butuhkan, selalu beliau penuhi. Saat itu aku berharap ayahku bisa menerima kondisi ini secara perlahan. Berat memang untukku maupun untuk beliau. Namun, aku selalu berdoa untuk kebaikan dan kebahagiaan beliau. Bahkan, aku juga masih bisa berkunjung ke rumahnya, meskipun hanya singgah sebentar. Karena di sisi lain, aku juga berharap aku bisa lebih dekat dengan ibuku.